Ya, yuk, oke. Seperti apa nih Bang hari ini? Ya, baik ya. Kami dari Forum Advokat Spesialis Tipikor ya pada hari ini menghadiri persidangan tindak pidana korupsi kasus gereja Kime ya. Tadi tentunya teman-teman memantau persidangan saksi-saksi ya, ada beberapa saksi dan ahli ya. Tadi salah satunya yang teman-teman media ya, khususnya dari media, semua media ini ingin tahu bagaimana saksi Bapak Sirajudin tentunya ya. Dalam persidangan tadi kami sangat menyayangkan pertanyaan dari tim jaksa penuntut umum yang mengajukan pertanyaan tentang transaksi keuangan yang menurut kami untuk hukum keuangan sifatnya tidak material. Karena yang ditanyakan adalah transaksi keuangan yang jumlahnya 3 juta rupiah, 15 juta ya. Untuk kita tentu jumlah itu banyak. Tetapi secara hukum keuangan ya, di dalam hukum PPATK, Pusat Penelitian Analisa Transaksi Keuangan, transaksi yang sifatnya material atau yang mencurigakan itu kalau yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Tetapi yang ditanyakan oleh jaksa hanya transaksi 3 juta, 15 juta ya. Kemudian tadi dikonfirmasi oleh saksi Sirajudin bahwa uang tersebut dia lupa untuk apa ya. Tadi dari pihak Pak Arief menyatakan keberatan, tapi tepatnya nanti saksi ahli dari kuasa hukum Pak Arief lah yang akan menyampaikan hal tersebut. Yang menarik dalam persidangan ini tadi kami bertanya kepada Pak Sirajudin ya, apakah beliau memiliki kaitan dengan proyek pembangunan gereja ini ya. Beliau menyatakan sama sekali tidak terlibat, tidak tahu ya terkait dengan proyek gereja ini ya. Kami menghargai keterangan saksi tersebut karena saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah ya, dan ini kita hargai. Dan kita juga mengapresiasi apa yang dihimbau oleh KPK karena beliau kan sempat tidak hadir. Kemudian jubir KPK, teman baik saya Pak Ali Fikri ya, menyampaikan bahwa saksi yang tidak hadir bisa dijemput paksa oleh KPK. Nah, ini adalah salah satu contoh yang baik dari warga negara yang menjadi saksi. Ketika dipanggil ke persidangan harus hadir, sampaikan keterangan apa adanya sesuai dengan fakta. Karena dalam sidang itu kita menguji keterangannya seperti apa. Demikian dari saya, mungkin dari Mbak Mila. Mas Ahmad silakan. Ya, mungkin cukup kalau dari saya mungkin. Gimana Kamila, mungkin tadi nama kliennya kan disebut JPU juga, mungkin ada keterkaitannya sama Sirajudin. Oh ya, baik. Untuk klien saya itu Bapak Budianto Wijaya, dan kebetulan alhamdulillah beliau tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Pak Sirajudin. Jadi insya Allah semuanya. Berarti sesuai pernyataan dengan yang disebutkan tadi sama Iya Sirajudin. betul, tidak mengenal dan tidak mengetahui, tidak ada pernah terjadi transaksi apapun. Pak, soal bukti transfer uang, JPU kan tadi sempat nanya kalau pernah nggak Sirajudin menerima uang 500 juta, lalu dijawab tidak pernah gitu sama Sirajudin. Itu gimana, emang sebelumnya ada dugaan transaksi gitu atau seperti apa? Ya, itu yang tadi kami sampaikan ya. Tim kuasa hukum kita di persidangan, kami dari Forum Advokat Spesialis Tipikor atau FAS ya, kami kecewa dengan tim jaksa. Kok pertanyaan yang diajukan, bukti yang diajukan adalah transaksi yang secara hukum keuangan itu tidak material. Di dalam hukum PPATK, transaksi ratusan juta itulah yang material. Kalau tadi angka 500 juta itu material. Kalau 3 juta, 15 juta itu terlalu kecil untuk hukum keuangan. Ya, bagi kita jumlah tersebut besar. Tetapi dari segi hukum keuangan, hukum pembuktian perkara korupsi jumlah segitu aneh. Nah, kalau ada pernyataan tentang 500 juta, kami tadi menunggu mana nih bukti dari Pak Jaksa. Tunjukkan dong bukti, apakah itu transfer, apakah itu bukti pertemuan, apakah ada chat. Tapi ternyata sepanjang persidangan sama sekali tidak ada bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Ya, hanya saja kami menghormati proses di KPK ya, karena mungkin KPK punya bukti lain ya, atau punya petunjuk lain yang belum ditampilkan di dalam persidangan ini. Tapi di dalam persidangan tadi sama sekali tidak ada bukti tentang dugaan uang 500 juta tersebut. Tadi kan Pak sempat ada Sirajudin mengatakan bertemu dengan Pak Arief Yahya, terus Pak Arief Yahya membantah, itu seperti apa Pak? Iya, tadi kita lihat di persidangan ya. Tepatnya nanti lawyernya Pak Arief yang bisa bicara. Tapi yang kita lihat di persidangan tadi ada perbantahan ya. Yang satu bilang tidak pernah ketemu, yang satu bilang ketemu. Nah, tapi ketika hakim mengkonfirmasi ulang, saksi Bapak Sirajudin tetap pada keterangannya
ya. Jadi nanti dikembalikan kepada keyakinan hakim dan penilaian KPK apakah saksi ini mengatakan yang sebenarnya atau tidak sebenarnya, ya. Karena di dalam proses KPK saya paham sekali KPK tentu mempunyai sumber-sumber informasi lain, alat bukti lain yang mungkin belum ditampilkan dalam persidangan ini. Bang, tapi dugaan nominalnya yang sewajarnya itu berapa, Bang? Seperti tadi Abang bilang. Ya sepanjang pengetahuan saya transaksi di PPATK itu minimal 500 juta rupiah ke atas, ya, yang sifatnya material dan mencurigakan. Kalau 3 juta, 15 juta, saya kira ini masih transaksi kategori wajar di dalam praktek transaksi keuangan perbankan. Pak, tadi disebutkan juga ada nama tiga Ucok itu, Pak Arif sendiri kenal Ucok atau seperti apa? Ya, tadi sangat menarik ya. Saya di sini sebagai saksi dengan teman-teman melihat ada perbedaan tentang saksi-saksi yang ada Ucok A, Ucok B, Ucok C lah gitu ya. Tetapi intinya antara saksi Sirajudin dengan Pak Arif berbeda pendapat ya. Untuk konkretnya nanti mungkin rekan kuasa hukum Pak Arif bisa dikonfirmasi ya. Saya bisa bantu nanti menyampaikan kepada beliau. Pembahasan Baik, ya. terkait apa, Bang? Selanjutnya mungkin, Pak. Yang tadi pembahasan terkait apa sih? Bahas tentang Ucok itu, tentang kasino mungkin. Ya, tadi yang kami dengar adalah ada pertemuan di Singapura ya. Terus ada orang-orang yang bernama Ucok A, Ucok B ya. Tapi para pihak ini berbeda pendapat. Nah, sayangnya kita belum melihat Pak Jaksa menampilkan bukti-bukti yang konkret. Misalnya ada rekaman CCTV, ada foto WA, ya itu tidak dimunculkan. Ini yang kita sesalkan dalam persidangan tadi. Ada kemungkinan dipanggil lagi nggak untuk bersaksi gitu? Itu semua kewenangan KPK karena KPK memiliki alat bukti, ya sumber-sumber informasi di dalam setiap perkara. Seperti itu. Berarti untuk sidang selanjutnya masih ditentukan nanti atau gimana? Untuk kekaitan dengan Pak Sirajudin dengan Pak Arif hari ini sudah cukup ya karena minggu depan sudah masuk pemeriksaan ahli pemeriksaan keuangan negara ya dari BPK Badan Pemeriksa Keuangan. Pak, perannya si Ucok, tiga Ucok itu seperti apa sih Pak dalam kasus ini? Ya tadi ada oknum yang namanya Ucok ini disebut. Cuma sayangnya mereka berbeda pendapat berhenti. Ya, saya berharap dari jaksa penuntut umum bisa menunjukkan bukti. Ini loh, ada bukti CCTV. Biasanya dalam setiap perkara KPK saya lihat, ini ada bukti CCTV, ada bukti foto HP, foto WA. Tapi ini kok nggak ada. Itu yang kita tunggu-tunggu di dalam persidangan tadi. Sehingga kalau itu terjadi perdebatan, kita berharap muncul kebenaran. Ada keterkaitan tentang Sirajudin sendiri investasi ini? Iya. Tadi saya menanyakan langsung Pak Sirajudin apakah Anda terlibat dalam proyek ini, dia jawab tidak sama sekali ya. Kemudian juga masalah bukti tadi ya, itu ditanyakan angka transfer. Saya kira transfernya ratusan juta sesuai dengan aturan PPATK, ternyata masalah 3 juta, 15 juta. Ini kurang material secara pembuktian. Jadi ya saya harap KPK ke depan dalam pembuktian bisa lebih tajam lah. Ya, baik. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.